Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Hoirunisa, NIM 119200231 dari kelas PAI 5A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi kedua mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang berjudul Tujuan Pendidikan Islam. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pengertian tujuan pendidikan Islam. Secara etimologi, tujuan adalah arah, maksud, atau haluan. Sedangkan secara terminologi, tujuan berarti sesuatu yang diharapkan tercapai setelah sebuah usaha atau kegiatan selesai. Menurut Haji Arifin, bahwa tujuan proses pendidikan Islam adalah idealitas atau cita-cita yang mengandung nilai-nilai Islam yang hendak dicapai dalam proses pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam secara bertahap. Berdasarkan kepada pengertian pendidikan Islam, yaitu sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan manusia-manusia yang seutuhnya, beriman, bertakwa kepada Tuhan, serta mampu mewujudkan eksistensinya sebagai khalifah Allah di muka bumi yang berdasarkan kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Maka tujuan dalam konteks ini berarti terciptanya insan-insan kamil setelah proses pendidikan berakhir. Selanjutnya, fungsi tujuan. Dalam fungsi tujuan pendidikan Islam, mempunyai 4 fungsi tujuan, yaitu yang pertama, mengakhiri usaha, karena pada umumnya suatu usaha akan berakhir setelah tujuan akhir tercapai. Yang kedua, mengarahkan usaha, karena tanpa adanya antisipasi ataupun dengan ke arah tujuan, maka penyelewengan akan banyak terjadi dan kegagalan-kegagalan akan selalu diambang pintu. Yang ketiga, sebagai titik tolak untuk mencapai tujuan-tujuan lain, baik tujuan baru maupun tujuan lanjutan dari tujuan pertama. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dari satu segi, tujuan bisa membatasi ruang gerak usaha. Sementara dari segi lain, tujuan dapat mempengaruhi dinamika sebuah usaha. Yang keempat, memberi nilai atau sifat pada usaha-usaha tersebut. Ada usaha-usaha yang bertujuan lebih luhur daripada usaha-usaha lainnya. Selanjutnya yaitu tujuan umum pendidikan Islam. Basori Mushin dan Muhammad Sultan menegaskan bahwa tujuan-tujuan umum pendidikan Islam itu harus sejajar dengan pandangan manusia, yaitu makhluk Allah yang mulia dengan akalnya, perasaannya, ilmunya, dan kebudayaannya, pantas menjadi khalifah di muka bumi. Menurut Abdurrahman Soleh Abdullah, bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk kepribadian sebagai khalifah Allah atau sekurang-kurangnya mempersiapkan ke jalan yang mengacu kepada tujuan akhir. Tujuan utama khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah beriman kepada Allah dan tunduk serta patuh secara total kepadanya. Selanjutnya, tujuan pendidikan Islam menurutnya dibangun atas 3 komponen, yaitu tubuh, ruh, dan akal. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan pendidikan Islam dapat diklasifikasikan kepada yang pertama, tujuan pendidikan jasmani. Pendidikan Islam dalam hal ini mengacu pada pembicaraan fakta-fakta terhadap jasmani yang relevan bagi para pelajar. Yang kedua, tujuan pendidikan rohani. Tujuan pendidikan Islam harus mampu membawa dan mengembalikan ruh tersebut kepada kebenaran dan kesucian. Yang ketiga, tujuan pendidikan akal. Tujuan ini mengarahkan kepada perkembangan inteligensi yang mengarahkan setiap manusia sebagai individu untuk dapat menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya. Yang keempat, tujuan sosial. Fungsi pendidikan dalam mewujudkan tujuan sosial adalah menitik beratkan pada perkembangan karakter-karakter manusia yang unik, agar manusia mampu beradaptasi dengan standar-standar masyarakat bersama-sama dengan cita-cita yang ada padanya. Keharmonisan menjadi karakteristik utama yang ingin dicapai dalam tujuan pendidikan Islam. Sedangkan tujuan akhir pendidikan Islam versi Abdurrahman adalah mewujudkan manusia ideal sebagai abid Allah atau ibad Allah yang tunduk secara total kepada Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, sebagaimana yang dikutip oleh Fatih Hasan Sulaiman, menjelaskan bahwa tujuan pendidikan Islam dapat diklasifikasikan kepada yang pertama, membentuk insan yang sempurna, yang pada akhirnya dapat mendapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membentuk insan purna untuk memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dari kedua tujuan di atas dapat dipahami bahwa tujuan pendidikan versi Al-Ghazali tidak hanya bersifat rawi atau mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana yang dikenal dengan kesufiannya, tetapi juga bersifat duniawi. Karena itu, Al-Ghazali memberi ruang yang cukup luas dalam sistem pendidikannya
bagi perkembangan duniawi. Namun dunia hanya dimaksudkan sebagai jalan menuju kebahagiaan hidup di alam akhirat yang lebih utama dan kekal. Pemikiran Al-Ghazali di atas dapat dipahami dari landasan berpikir dan berpijak dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang menyatakan agar manusia tidak terlena dengan kehidupan dunia, sementara akhirat adalah tempat kembali yang kekal. Allah berfirman dalam Al-Quran, Quran Surat Al-A'la ayat 16-17, yang artinya, tetapi kamu atau orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Dalam mencermati ayat itu, Ibnu Khaldun terinspirasi untuk merumuskan tujuan pendidikan Islam, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Athiyah Al-Abrasi kepada yang pertama, tujuan yang berorientasi akhirat, yaitu membentuk hamba-hamba Allah yang dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Yang kedua, tujuan yang berorientasi dunia, yaitu membentuk manusia-manusia yang mampu menghadapi segala bentuk kehidupan yang lebih layak dan bermanfaat bagi orang lain. Materi selanjutnya yaitu prinsip pengembangan tujuan pendidikan Islam. Umar Muhammad Al-Taumi As-Saibani dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam mengatakan bahwa ada 8 prinsip dalam mengembangkan tujuan pendidikan Islam. Di antaranya yang pertama yaitu prinsip universal atau menyeluruh. Dalam prinsip ini memperhatikan seluruh aspek kehidupan yang mengitari kehidupan manusia, baik aspek ibadah, akhlak, dan muamalah. Yang kedua, prinsip keseimbangan dan kesederhanaan. Islam memiliki prinsip dasar keseimbangan dalam kehidupan, baik antara dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, kepentingan pribadi dan umum. Yang ketiga, prinsip kejelasan, prinsip yang mengandung ajaran dan hukum yang memberi kejelasan terhadap aspek spiritual dan aspek intelektual. Yang keempat, prinsip terhadap pertentangan. Pada prinsipnya, sebuah sistem di dalamnya terdapat berbagai komponen yang saling menunjang dan membantu antara sama lain. Yang kelima, prinsip realisme dan dapat dilaksanakan. Sebuah prinsip yang selalu menjunjung tinggi realitas atau kenyataan dalam kehidupan. Yang keenam, prinsip perubahan yang diinginkan, yaitu prinsip perubahan jasmania, spiritual, intelektual, sosial, psikologis, dan nilai-nilai menuju arah kesempurnaan. Yang ketujuh, prinsip menjaga perbedaan antara individu. Prinsip yang menjaga terhadap perbedaan individu baik dari segi kebutuhan, emosi, tingkat kematangan berpikir, sikap, dan mental anak didik. Yang terakhir, prinsip dinamisme dan menerima perubahan. Materi yang terakhir yaitu tujuan pendidikan Islam. Secara umum, tujuan pendidikan Islam terbagi kepada tujuan umum, tujuan sementara, tujuan operasional, dan tujuan akhir. Tujuan umum adalah tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran atau dengan cara lain. Kita perlu mengintegrasikan nilai-nilai yang terkandung dalam firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda-sabda Nabi Muhammad yang menjadi idealitas ajaran Islam yang diwujudkan bagi pola kepribadian muslim yang hakiki sesuai dengan tuntutan cita Islam tersebut. Tujuan sementara adalah tujuan yang akan dicapai setelah anak didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam sebuah kurikulum. Menurut Jalaluddin, tujuan pendidikan Islam itu harus dirumuskan dari nilai-nilai filosofis yang terdapat dalam filsafat pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam menurutnya adalah identik dengan tujuan Islam itu sendiri. Tujuan operasional yaitu suatu tujuan yang dicapai menurut program yang telah ditentukan atau ditetapkan dalam kurikulum. Produk kependidikan belum siap dipakai di lapangan karena masih memerlukan latihan keterampilan tentang bidang keahlian yang hendak diterjuni. Tujuan akhir adalah tujuan yang dihendaki agar peserta didik menjadi manusia sempurna setelah ia menghabisi sisa umurnya, sebagaimana diterangkan dalam ayat Al-Quran, Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, dan ayat Al-Quran lainnya yang berkaitan dengan upaya pembentukan kepribadian muslim senantiasa mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidupnya. Atas dasar Quran Surat Al-Jariyat ayat 56 dan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 dapat dirumuskan tujuan pendidikan Islam yang ideal dan operasional dengan ruang lingkup yang memberikan nilai kehidupan manusia paripurna, duniawiyah, dan ukhrawiyah. Manusia yang melaksanakan tugas hidup individual dan sosial berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, rumusan tujuan akhir pendidikan Islam
ialah merealisasikan manusia muslim yang beriman dan bertakwa serta berilmu pengetahuan, manusia yang mampu mengabadikan dirinya kepada Kholiknya dengan sikap dan kepribadian yang bulat, merujuk kepada penyerahan diri kepadanya dalam segala aspek hidupnya, dunawiyah dan ukhrawiyah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi tujuan pendidikan Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.